Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Yulianto, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai observer, kemudian Bu Kunti Wahyu Utami berperan sebagai coach, dan Pak Dwi Laksono berperan sebagai coach. Baik, Bu Kunti sudah siap, J? Nggih, Pak. Sampun. Selamat pagi, Bu Kunti. Selamat Bagaimana pagi, Pak kabarnya Agus. hari ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik, nggih, Pak, nggih. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu Kunti, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching, G. Bagaimana, sudah Nggih, siap atau belum ini? sudah siap, Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Dwi Laksono. C. Sebelumnya saya mohon izin, G, Bu, saya sebagai observer, G. Nggih. Nah, berkaitan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada panjenengan, Bu. Yang pertama, mengenai praktik coaching ini, kemarin kan jenengan sudah pernah melaksanakan coaching, Ji. Nah, kira-kira bagaimana, Bu, perasaannya kemarin, Bu? Untuk praktek coaching yang kemarin itu saya sedikit deg-degan, Pak, sedikit nervous juga karena baru pertama kali melakukan praktek coaching secara langsung, ngoten nggih, Pak, nggih. Terus di awal praktek coaching itu saya belum terbiasa, Pak, menggunakan alur tirta. Jadi ketika saya melakukan coaching dengan rekan saya itu saya masih meraba-raba. Alurnya itu seperti ini tidak ya? Sudah betul atau belum ya itu. Jadi kan sebenarnya alur tirta itu kita harus sesuai ya, Pak, urutannya harus sesuai begitu. Jadi kemarin itu karena belum terbiasa jadinya bolak-balik seperti begitu, Pak. Mungkin karena belum terbiasa dan merupakan hal yang baru, ngoten nggih, Bu? Nggih, Pak, hal yang Ji, sangat semoga, baru bagi saya itu. semoga kegiatan coaching yang hari ini dilakukan ini nanti berjalan dengan lancar, nggih, Bu, nggih? Nggih, Pak, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, Bu Kunti, selanjutnya proses coaching ini kan ada 3 kompetensi, Bu, yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan baik atau mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Kunti masih kurang yakin yang bagian mana nih, Bu? Kalau saya masih kurang yakin itu di bagian present ya, Pak, ya. Karena kan kita harus hadir penuh nggih, karena dengan memiliki presence kehadiran penuh kita nantinya akan fokus terhadap coach dan nanti pastinya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coach. Menurut saya seperti itu. Jadi saya masih kurang yakin itu mengenai present. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Kunti. Semoga melalui kegiatan ini nanti eh, kompetensi kehadiran penuh ini bisa dikembangkan oleh Ibu, ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih, terakhir Bu Kunti, apa yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu? Dari kegiatan coaching ini pastinya saya berharap nantinya coach berhasil menemukan solusi-solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapinya, ngoten, Pak. Baik, Bu Kunti, semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya, Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu melakukan coaching dan mohon izin sekali lagi saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian kehadiran penuh atau presence nanti apakah nanti akan biasa saja atau mungkin justru bisa meningkat dengan sangat baik, Bu. Silakan Bu Kunti untuk dilanjut proses coachingnya ya, Bu, nggih. Nggih, Pak. Saya mulai nggih, Pak, nggih. Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kunti. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini kabarnya luar biasa sehat. Ya, bagaimana Bu Kunti kabarnya? Apakah juga sehat juga Bu? Alhamdulillah hari ini sudah cukup sehat nggih Pak nggih. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus ya yang telah bersedia meluangkan waktunya eh, untuk menjadi observer, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi karena pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk melakukan coaching ya. Jadi eh, apa yang ingin Bapak Dwi sampaikan pada obrolan pagi hari ini nggih Pak? Eh, Nggih, Bu Kunti, hari ini saya pengen banyak ngobrol ini Bu, tentang permasalahan yang saya hadapi terkait murid saya yang ada di kelas Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid kelas saya itu, murid di kelas 6 ya, itu fokus belajarnya kurang baik begitu, Bu. Jadi mereka kurang bisa menerima pembelajaran saya dengan baik, fokusnya juga tidak sempurna, sehingga berkorelasi terhadap hasil belajar mereka pun juga juga tergolong rendah, Bu, akhir-akhir ini. Ngoten nggih Pak. Jadi eh, untuk obrolan kali ini itu jadi lebih kepada proses pembelajaran begitu nggih Pak nggih. Yang akhir-akhir ini siswa di kelas 6 itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ngoten nggih Pak nggih. Iya, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita kali ini, Pak? Ya, yang kami harapkan dari obrolan kita kali ini ya, dengan Bu Kunti ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, namanya terkait tentang fokus belajar anak ini. Semoga dengan apa yang kita bicarakan ke depan bisa memantapkan saya terhadap solusi yang mungkin saya bisa lakukan ke depannya untuk memecahkan permasalahan ini. Menurut Bapak, mengapa nggih, siswa di kelas Bapak itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran? Jadi begini, Bu, kalau saya analisa mungkin banyak faktornya ya, mengapa kok siswa kami ini kurang begitu fokus dalam menerima pembelajaran. Mungkin faktor yang pertama adalah terkait banyaknya kegiatan anak di bulan ini ya. Jadi di bulan-bulan kemarin itu anak waktunya banyak terporsir dengan persiapan lomba, lomba MAPSI, kemudian ada lomba PBB, lomba kemudian pramuka juga. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang begitu banyak tentunya menguras tenaga dan pikiran mereka sehingga ketika kembali ke kelas dalam lomba pembelajaran mereka nggak bisa fokus 100% gitu. Jadi mungkin salah satu sebabnya itu. Mungkin di samping itu juga ada faktor dari saya, Bu, yang mana mungkin saya kurang bisa mendesain pembelajaran dengan menarik ya, kurang pembelajaran yang variatif juga, kurang ya memberikan ruang bagi siswa untuk bisa asik dalam menerima pembelajaran sehingga mereka pun juga kurang tertarik kalau kurang tertarik sehingga fokusnya pun juga nggak bagus. Mungkin itu sebab yang bisa saya analisa sementara. Udah bagus nggih. Jadi di sini saya menangkap kalau anak itu kurang fokus itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor mungkin karena kecapean, ngoten nggih Pak nggih. Karena banyaknya kegiatan yang ada di sekitar sekolahan, ngoten. Yang kedua itu mungkin karena Bapak kurang menggunakan media pembelajaran atau mengajarnya kurang begitu menarik, ngoten nggih Pak nggih. Iya, Lah, iya. sejauh ini menurut Bapak eh, peran Bapak dalam memfokuskan anak itu sudah berada di level berapa nggih, Pak? Kalau saya melihat mungkin baru di angka 5 ya untuk peran saya dalam memberikan pembelajaran yang menarik ini karena terbukti saya bukan hanya ya karena saya baru bisa memberikan pembelajaran tetapi belum memperhatikan tingkat keseruan, tingkat keasikan
kemudian belum bisa mengakomodir mungkin ya kebutuhan belajar mereka dan minat belajar mereka terhadap materi yang saya sampaikan, sehingga fokusnya pun juga nggak bagus begitu. Tapi harapan saya bisa meningkatkan dari peran saya ini mungkin di angka 8 atau 9 lah. Dengan cara yaitu tadi saya bisa mungkin mendesain pembelajaran lebih lebih baik lagi, mempersiapkan pembelajaran lebih menarik lagi, lebih variatif, lebih lebih seru lah, sehingga anak-anak bisa tertarik. Kalau sudah tertarik tentunya fokus belajar mereka juga akan lebih baik ke depan. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan kalau sekarang ini Bapak ada di tahap level 5, ngoten. Kemudian harapan ke depannya Bapak ingin meningkatkan menjadi level 8 atau 9, ngoten nggih Pak nggih. Nah, untuk meningkatkan level sesuai yang Bapak harapkan tadi, apa saja rencana Bapak ke depan untuk mengembalikan fokus anak, nggih Pak nggih? Oke, Bu. Mengingat ini kegiatan kan semuanya sudah selesai ya. Jadi persiapan lomba dan lomba pun juga sudah terselenggara. Jadi anak-anak mungkin saat ini fokusnya tinggal pembelajaran yang ada di kelas. Maka dari itu mungkin persiapan yang akan saya tempuh ke depannya adalah saya melakukan asesmen diagnostik mungkin ya, untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak, kemudian gaya belajar anak, dan kebutuhan belajar anak itu seperti apa begitu. Jadi lewat asesmen diagnostik itu mungkin saya bisa memperoleh data, dan data tersebut akan saya tindak lanjuti dengan mempersiapkan desain pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka begitu. Jadi kita desain pembelajaran yang lebih menarik, lebih variatif, kemudian mungkin dengan strategi-strategi yang lebih beragam, sehingga mereka bisa menemukan kenyamanan dalam belajar, sehingga fokusnya pun terhadap pembelajaran juga baik, dan harapannya berkorelasi terhadap hasil belajar juga meningkat begitu, Bu. Sudah bagus, nggih. Jadi rencana kedepannya itu Bapak ingin melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, nggih Pak nggih. Lah, kira-kira untuk apa itu Pak, rencana ke depan itu untuk mengembalikan fokus anak tersebut, ada tidak hambatan yang muncul dari rencana-rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi? Ya, tentunya hambatan itu di setiap langkah tentunya kita akan dapati begitu ya, Bu. Mungkin hambatan yang akan saya hadapi ke depannya adalah bagaimana bisa memfasilitasi mereka ya, mengakomodir gaya belajar dan kebutuhan belajar mereka. Tentunya yang kita layani ini kan tidak hanya 1-2 orang anak, tetapi satu kelasnya. Semakin beragam gaya belajar dan kebutuhan mereka, tentunya itu juga akan mempersulit kita sebagai guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan mereka semuanya. Kalau mungkin mereka bisa homogen dalam bergaya belajar, mungkin kita enak-enak saja. Tetapi kalau sudah sangat heterogen kebutuhan belajar mereka, sehingga itu juga akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran kita dalam mempersiapkan pembelajaran begitu. Mungkin hambatannya ke depan itu. Ya, jadi hambatan ke depan itu lebih ke cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ngoten nggih Pak nggih. Karena siswa kita itu beragam, jadinya kita itu harus menyiapkan materi, kemudian apa itu evaluasi dan lain sebagainya itu harus disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Ngoten nggih Pak nggih. Kedepannya untuk mematangkan rencana Bapak itu, kira-kira siapa saja Pak pihak-pihak yang Bapak butuhkan untuk mendukung rencana Bapak tadi? Iya, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri dalam memecahkan permasalahan ini, Bu. Saya juga butuh rekan sejawat. Pertamanya adalah guru kelas sebelumnya yang mengampu anak-anak saya ini ya. Jadi mungkin lewat beliau saya bisa menggali latar belakang dari siswa-siswa ini, bagaimana gaya belajar mereka, kemudian kecenderungan belajar mereka itu yang seperti apa. Mungkin lewat rekan sejawat ini saya bisa menemukan data-data yang mampu membantu saya untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Selain itu juga tentunya saya butuh koordinasi juga dengan atasan,
bahwasanya dalam setiap momen, entah itu apel, entah itu upacara, entah itu dalam kegiatan pembiasaan pagi, agar selalu menyinggung lah bagaimana pentingnya sebuah belajar itu demi masa depan seorang anak. Tentunya dengan selalu diberikan motivasi-motivasi tidak hanya dari guru kelas saja, tetapi juga dengan guru lain ataupun kepala sekolah, mungkin akan berdampak bagus untuk peningkatan motivasi belajar anak itu. Oh, sudah sangat bagus ya yang Bapak rencanakan tadi, sudah sangat matang, Bapak sudah memperkirakan hambatannya itu apa, solusinya bagaimana, dan pihak yang harus ditemui itu sudah siapa, sehingga memperlancar kegiatan ke depannya. Menurut saya rencana Bapak itu sudah luar biasa, cukup bagus sekali. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini, Pak. Bapak sudah merencanakan bagus, kemudian hambatan sudah bisa menemukan solusinya dan lain sebagainya. Nah, dari obrolan kita ini apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita tadi, Pak? Ya, saya bisa menyimpulkan, Bu, saya semakin yakin dengan rencana aksi yang akan saya tempuh ke depannya lewat obrolan kali ini, lewat motivasi dan penguatan yang sudah Bu Kunti berikan, dan sehingga tidak hanya ragu-ragu lagi dalam menempuh rencana aksi ini, saya semakin mantap, dan semoga apa yang saya tempuh ke depannya terkait aksi saya nanti bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu, sehingga fokus belajar anak ini menjadi bagus lagi dan berkorelasi terhadap hasil belajar yang meningkat begitu, Bu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi mampu menumbuhkan motivasi Bapak untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik, ngoten nggih Pak nggih. Dan Ya. tentunya saya akan menunggu cerita Bapak selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana-rencana pembelajaran tadi. Terima kasih atas waktunya, nggih Pak Dwi. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Kunti. Terima kasih juga untuk motivasinya. Semoga motivasi ini membuat komitmen saya dan semangat saya selalu berkobar dengan baik, utamanya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan anak dan masalah pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih banyak Bu Kunti. Terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi Pak Dwi. Ya, selamat pagi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, proses coaching yang luar biasa Bu Kunti. Pak Dwi sudah mengemukakan masalahnya, kemudian sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Saya rasa proses coaching yang sangat luar biasa. Kemudian Bu Kunti pada proses coaching tadi sudah sangat terlihat alur tirtanya dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan Bu pada panjenengan. Dari proses coaching Iya, yang Pak. sudah dilaksanakan tadi, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari proses coaching tadi, Bu? Indikator keberhasilannya nih Pak nggih. Menurut saya indikator keberhasilannya si coach tadi itu sudah mampu menemukan, sudah mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian menemukan rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Selain menemukan rencana, beliau juga sudah menemukan hambatan-hambatan dari rencananya itu. Jadi sudah mengantisipasi kalau melakukan rencana seperti ini nanti kira-kira hambatannya apa dan solusinya seperti apa, itu beliau sudah mampu menjabarkannya dengan baik. Jadi keberhasilannya itu mampu menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oten Pak. Jadi Bu, sangat luar biasa memang. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, proses coaching ini sudah berjalan sangat sangat baik lah. Baik Bu Kunti, tadi di awal pas waktu pra observasi jenengan menyampaikan bahwa jenengan ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya
ingin menyampaikan lah hasil pengamatan saya bahwa tadi Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik, Bu. Kemudian jenengan sudah hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian praktek coaching ini berjalan dengan sangat baik, jenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian percakapannya juga sudah sangat mengalir, Bu. Sudah sangat cair, sehingga terlihat tadi Pak Dwi terasa nyaman sekali dalam mengemukakan masalahnya, kemudian menemukan solusinya, sehingga solusi yang tercipta itu solusi yang sangat bagus, ngoten Bu. Nggih. Terima kasih Pak atas motivasinya, terima kasih atas pengamatannya. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Bu Kunti. Terakhir Bu, terima kasih kepada Bu Kunti dan Pak Dwi atas napa nggih praktek coachingnya hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga nanti tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nggih. Terima kasih Pak Dwi dan Bu Kunti. Monggo kita akhiri dengan alhamdulillah nggih, alhamdulillah bersama-sama nggih. Alhamdulillah, semoga semoga napa nggih obrolan-obrolan seperti ini bisa kita laksanakan di lain waktu, ngoten. Dari saya mungkin cukup. Pak Dwi, Bu Kunti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.